Sebelumnya untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Mbak Lala silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan mengecek absensi terlebih dahulu. Mbak Nia, Hadir Bu. Mbak Lala, Hadir Bu. Mbak Clarissa, Hadir Bu. Mbak Intan, Hadir Bu. Mbak Zunia, Hadir Bu. Mbak Nabila, Sakit nggak masuk. kenapa? Sakit. Kita doakan ya, semoga Mbak Nabila segera sembuh. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan dulu dari Sabang sampai Merauke. Mohon berdiri ya anak-anak. Sampai Merauke berjajan pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah airku Indonesia. Oke, anak-anak bisa duduk kembali. Anak-anak, kira-kira kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan nilai-nilai Pancasila dalam praktik hidup sehari-hari. Anak-anak, kalian pernah tidak setiap Senin ketika mendengar pembacaan teks Pancasila saat upacara, menurut kalian apa manfaatnya jika kita menghayati isi Pancasila? Tidak tahu? Tidak. Maka dari itu kita hari ini akan belajar ya anak-anak. Ya Bu. Biar makin semangat, Ibu ada ini ice breaking, yaitu tepuk semangat. Anak-anak bisa toh? Sudah tahu apa belum? Sudah. Oke, Ibu mulai ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sudah siap ya ini? Berarti untuk memulai pembelajaran. Sudah Bu. Nah, anak-anak, di sini ada yang tahu nggak apa itu Pancasila? Tidak Bu. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, fundament dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pancasila berisi 5 sila yang menjadi pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak bisa menyebutkan sila Pancasila itu apa saja? Pancasila ada 5 Bu. Ya, apa saja itu? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu kemanusiaan yang beradil dan beradab. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bu. Bagus sekali Mbak Lala. Nah, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan yang lebih luas seperti tempat kerja dan pemerintahan. Nah, untuk pengalaman Pancasila dalam masyarakat yang tercermin dalam sila pertama yaitu sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Yang ketiga, tidak mencela, menghina, dan menjelekkan agama orang lain. Untuk sila kedua yaitu tidak mendiskriminasi antar warga berdasarkan suku, agama, ekonomi, dan lainnya.
Jadi anak-anak, kalau kalian memiliki teman yang berbeda suku atau agama itu jangan dikucilkan, tapi dirangkul dan dihargai bersama-sama. Yang kedua yaitu tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga menghormati hak asasi manusia setiap individu. Nah, untuk pengalaman sila Pancasila untuk sila ketiga yaitu rela berkorban dan demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga selalu menjaga kerukunan antar umat antar warga negara. Nah, untuk pengamalan Pancasila dalam masyarakat sila keempat yang pertama yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Yang kedua menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Yang ketiga berpartisipasi dalam pemilihan umum. Selanjutnya yaitu untuk sila kelima yang pertama menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua melakukan kegiatan bakti sosial. Yang ketiga memberi sumbangan kepada warga yang membutuhkan. Ini ada pengalaman Pancasila dalam kehidupan. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak di lingkungan sekolah itu pengamalan Pancasila itu ada apa saja contohnya? Tidak tahu. Oke, kalau tidak tahu ini boleh dibaca untuk Mbak Intan. Yang pertama ada saling menghormati dan toleransi antar teman. Yang kedua membantu teman yang kesusahan dengan ikhlas. Yang ketiga mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang keempat ada tidak memaksakan pendapat kepada teman. Dan yang kelima menghargai hasil karya teman. Bagus sekali. Nah, untuk di lingkungan rumah pengamalan Pancasila yang bisa dilakukan yaitu yang pertama membiasakan keluarga untuk beribadah dengan rajin. Yang kedua membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketiga menanamkan jiwa cinta tanah air di anggota keluarga. Yang keempat melaksanakan keputusan yang dibuat bersama. Yang kelima mendapatkan hak sesuai peran anggota keluarga. Nah, untuk pengalaman Pancasila di lingkungan masyarakat yang pertama yaitu saling menghormati antar warga meskipun berbeda keyakinan, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang keempat aktif mengikuti kegiatan musyawarah warga. Yang kelima melakukan bakti sosial. Setelah Ibu jelaskan tentang materi hubungan nilai-nilai Pancasila dalam praktik hidup sehari-hari, di sini Ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok yang berisikan 3 hingga 2 anggota per kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan lembar peserta didik atau LKPD yang sudah Ibu siapkan. Itu ya anak-anak, siapkan. Nah, ini akan dibagikan ya anak-anak. Gimana anak-anak? Apakah ada kesulitan dalam pengerjaannya? Tidak, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Semangat ya. Iya. Ya, Bu. Nah, di sini setelah Ibu lihat untuk kelompoknya Mbak Intan bisa maju. Ya, Bu. Ya. Kegiatan pertama. Yang pertama ada contoh kebaikan. Membantu teman yang kesulitan belajar. Dampak positif bagi diri sendiri menambah pengetahuan dan memiliki banyak teman. Dampak positif bagi orang lain, teman menjadi lebih paham pembelajaran. Kegiatan kedua. Gambar bintang, sikap religius, perilakunya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Intan. Untuk kelompok lain sudah paham ya? Oke, terima kasih anak-anak. Jadi anak-anak, apa sih yang kita pelajari pada hari ini?
hubungan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pintar sekali. Nah, untuk pertemuan berikutnya, anak-anak nanti bisa mempelajari bab 2 tentang mengamalkan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Jadi nanti di rumah belajar tentang bab 2 ya anak-anak. Iya, Bu. Biar nanti minggu depan ketika Ibu menjelaskan materinya, kalian sudah sedikit paham. Nah, di sini Ibu ada ice breaking nih biar kalian sebelum pulang ini semangat gitu. Nah, Ibu tulis ya, nanti kalian praktekkan. Nah, di sini Ibu ada ice breaking, yaitu namanya lagunya Duduk Tertib. Nanti nadanya memainkan nada kalau pas pagi. Bisa toh? Bisa. Mulai 1, 2, 3. Kalau kau mau pulang duduk tertib, tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis, senyum. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan duduk tertib dan senyum manis. Hore! Oke, semangat sekali anak-anak. Oke, jadi sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Nanti sebelum pulang kalian hati-hati, kalau belum dijemput orang tuanya ditunggu dulu. Sekian dari Ibu, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.